welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu nih, apa sih perbedaannya antara akuntansi dan juga manajemen nih teman-teman. Apalagi buat kalian nih yang mungkin mau kuliah ngambilnya akuntansi ataupun manajemen, kira-kira lebih cocok mana buat kalian gitu. Nah sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe. Aku tunggu loh teman-teman. Nah pertama nih, aku akan bahas secara lebih dalam tentang akuntansi dulu nih. Oke, jadi kita satu-satu dulu ya. Untuk akuntansi sendiri, karena aku backgroundnya itu dari akuntansi nih teman-teman, so aku bisa banyak banget ngejelasin tentang kalian, tentang akuntansi itu lebih tentang apa sih, belajarnya kayak gimana gitu teman-teman. Lalu nanti aku akan bahas tentang manajemen, yaitu aku ngambil dari beberapa teman-teman aku yang jurusannya adalah manajemen teman-teman. Oke, kita ngomongin yang akuntansi dulu sendiri ya. Akuntansi ini adalah jurusan yang bisa untuk IPA dan juga IPS teman-teman. Jadi semua orang tuh bisa. Mungkin kan kalau kayak dokter atau kayak teknik industri, teknik sipil atau IT itu kan harus IPA teman-teman. Tapi untuk akuntansi khususnya itu bisa untuk anak IPA dan juga IPS teman-teman. Kedua adalah kalian nggak harus mencintai matematika, tapi kalian harus setidaknya mengerti tentang matematika, ngerti tentang hitung-hitungan teman-teman. Jadi kalau kalian nggak suka hitung-hitungan, skip, jangan masuk akuntansi karena akan susah teman-teman. Terus juga di sini adalah ini membutuhkan sedikit logika teman-teman. Jadi logika sedikit dimainkan, nggak banyak hafalan. Beda dengan manajemen. Nanti aku akan kasih untuk yang manajemen. Kalian harus ada bermain dengan angka, bermain dengan logika teman-teman. Kalau kalian logikanya nggak terlalu jalan atau nggak terlalu suka sesuatu yang berhubungan dengan logika, jangan ambil akuntansi. Itu kalian harus udah skip aja dengan akuntansi. Terus juga di sini adalah lebih kepada pencatatan. Nggak harus rapi, nggak harus yang rajin, tapi setidaknya kalian mengerti apa yang kalian catat. Kalian mengerti apa yang kalian laporkan. Kalau kalian aja nggak ngerti, gimana orang lain ngerti teman-teman, istilahnya kayak gitu. Terus juga selanjutnya adalah kalau ngomongin soal akuntansi itu ada dasar yang harus kalian tahu, mulai dari aset sama dengan liabilities tambah equity, utang ditambah dengan modal teman-teman. Nah di dalam modal ini kan ada revenue, expense, and dividend gitu. Jadi itu kalian harus tahu dulu stepnya itu. Ketika sebelah kiri atau aset itu sama dengan sebelah kanan, liability plus equity itu baru dikatakan seimbang dan bisa dibuat dalam bentuk laporan keuangan teman-teman. Laporan keuangan, laporan laba rugi gitu kan. Setelah itu, setelah kalian udah mengerti betul nih bahwa ada yang namanya penjurnalan teman-teman. Ketika ngomongin penjurnalan, jadi ini bisa terbentuk ketika apa? Ini bisa terbentuk ketika nih teman-teman, ketika ada suatu transaksi, apakah uangnya itu masuk atau uangnya itu keluar. As simple as that teman-teman, uangnya itu masuk atau uangnya itu keluar gitu. Ketika ngomongin uang masuk berarti ada cash yang akan masuk, tapi dalam bentuk apa nih? Apakah dia penjualan kah atau dia dalam bentuk hutang kah? Kalian harus tahu teman-teman peletakannya itu kayak gimana. Jadi kalau buat kalian yang mungkin ingin mempelajari secara lebih dalam, itu oke banget teman-teman kalau kalian mau ngambil akuntansi. Jadi bisa sambil latihan untuk gimana sih caranya mengatur sebuah keuangan. You should get on accounting. Oke, kita lanjut untuk management. Dari namanya aja udah management ya teman-teman. Jadi not much on counting, nggak terlalu banyak soal menghitung, lebih banyak tentang secara garis besar, menganalisa teman-teman, memanage, mengatur, lebih banyak tentang itu. Jadi when we watch atau ketika kita lihat tentang accounting nih teman-teman, ketika kita ngeliat laporan keuangan, nah si manajemen itu adalah mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan nih teman-teman ngomongin soal accounting itu kan lebih ke pencatatan. Jadi ada orang di balik itu, ada orang yang di balik itu adalah accountingnya yang melakukan pencatatan, tapi yang ngambil kesimpulan itu adalah si manajemennya teman-teman gitu. Jadi kayak apa ya? Tapi kalau kalian mengambil salah keputusan itu akan berdampak ke semuanya. Dan ketika pelaporan accountingnya itu juga salah, ngaco, akan berdampak ke pengambilan keputusan dari si manajemennya teman-teman. Manajemen kuliahnya ngapain? Kuliahnya banyak kan adalah hafalan. Banyakkan hafalan, banyakkan teori, hitungannya sedikit. Jadi buat kalian yang nggak suka hitungan, cocok untuk ngambilnya manajemen.
Tapi kalau kalian sukanya hitung-hitungan, kalian sukanya nyatet-nyatet, pencatatan, pelaporan, better kamu ngambil adalah accounting, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini juga aku mau ingetin buat kalian, marketing itu bisa nggak kira-kira masuk ke bagian-bagiannya accounting? Agak sulit, teman-teman. Jadi kerjaan-kerjaan accounting agak sulit. Tapi kalau yang accounting mau masuk ke bagian marketing, it's more easier, teman-teman. Itu lebih gampang sih sebenarnya, lebih gampang karena satu, menguasai secara penuh, karena yang membuat laporan itu kan adalah accounting, and then just wanna make some, apa ya, kayak mengambil sebuah keputusan, ya itu bisa dilakukan oleh not only management tapi bisa dilakukan juga oleh accounting, teman-teman. Nah, teman-teman, thank you yang udah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Oh ya, buat kalian nih yang pengen tahu secara lebih dalam lagi atau pengen tanya-tanya nih, bisa langsung taruh aja di kolom komentar di bawah ya. Buat aku bahas nih, mau bahas tentang kuliah kah, tentang pekerjaan, atau yang lain-lainnya. Thank you, teman-teman. Have a nice day. Bye-bye.